Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab dengan NIM 2104030037. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting terkait soal UAS yang telah dikirimkan. Langsung saja, nomor pertama itu ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis, contohnya itu ada emas, di mana ketika harga emas ini naik, maka jumlah permintaan pun akan turun. Lalu ada permintaan inelastis, contohnya minyak goreng. Nah, ketika harga minyak goreng ini naik pada saat menjelang Ramadan maupun hari-hari biasanya, jumlah permintaan itu, perubahan permintaannya akan relatif kecil. Lalu ada permintaan elastis unitary, di mana contohnya itu ada laptop. Ketika harga laptop ini naik, maka jumlah permintaan itu relatif sama. Lalu ada permintaan inelastis sempurna, contohnya ada obat. Nah, ketika harga obat naik, maka tidak akan mempengaruhi perubahan permintaan. Lalu yang terakhir ada permintaan elastis sempurna, contohnya itu garam. Nah, ketika harga garam naik, maka jumlah permintaan pun itu relatif tetap. Nah, itu tadi yang nomor pertama. Selanjutnya itu ada nomor 2, yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama itu ada penawaran elastis, contohnya minyak goreng. Nah, di mana ketika harga minyak goreng itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun relatif ikut turun. Selanjutnya ada yang kedua, ada penawaran elastisitas penawaran inelastis atau tidak elastis. Contohnya itu ada ikan, di mana ketika harga ikan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu relatif kecil, perubahannya itu relatif kecil. Lalu selanjutnya ada penawaran unitary, contohnya LCD. Nah, ketika harga LCD ini naik, maka jumlah barang yang ditawarkan perubahannya itu relatif sama. Selanjutnya ada penawaran inelastis sempurna, contohnya itu rambutan. Nah, di mana ketika harga rambutan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu perubahannya itu relatif tetap. Selanjutnya yang terakhir ada penawaran elastis sempurna, di mana ketika jumlah barang yang ditawarkan itu naik, maka tidak akan mempengaruhi harga atau harganya akan tetap. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu contoh produk dari jenis-jenis pasar yang telah dipelajari. Yang pertama itu ada contoh produk dari pasar persaingan sempurna. Produknya yaitu beras, di mana di pasar ini memiliki banyak pembeli dan penjual dari beras, karena beras ini termasuk kebutuhan pokok. Nah, penjual dan pembeli di pasar ini tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Selanjutnya ada contoh produk dari pasar monopolistik, yaitu produk sampo. Nah, di mana di pasar ini memiliki banyak produsen sampo, namun masing-masing produsennya memiliki menjual merek dan tipe yang berbeda-beda, sehingga konsumen pun terbagi-bagi sesuai merek dan tipe yang dibutuhkan maupun yang diinginkan. Selanjutnya nomor 4, contoh dari biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya tetap, yaitu contohnya gaji karyawan, di mana biaya tetap ini merupakan biaya yang tidak berubah. Nah, jadi apabila jumlah hasil produksi itu naik maupun turun, maka gaji karyawan itu akan tetap atau tidak mempengaruhi gaji karyawan. Lalu ada biaya variabel, contohnya itu biaya bahan baku, di mana apabila nilai bahan baku itu naik, maka biaya variabel pun akan ikut naik, karena biaya variabel ini berkaitan langsung dengan kegiatan produksi produk maupun jasa. Selanjutnya ada biaya overhead, contohnya itu listrik. Nah, di mana listrik ini tidak berkaitan langsung
dengan kegiatan produksi suatu produk maupun jasa. Selanjutnya itu nomor 5, yaitu sifat dari jenis-jenis pasar yang telah dipelajari. Nah, menurut saya jenis-jenis pasar yang telah dipelajari ini bersifat tidak permanen. Kenapa saya katakan tidak permanen? Karena setiap perusahaan maupun penjual pasti akan mengalami peningkatan maupun penurunan. Nah, tidak tertutup kemungkinan apabila perusahaan tersebut mengalami peningkatan, maka perusahaan tersebut akan mencari pasar yang lebih sesuai dengan tingkatannya. Begitupun sebaliknya, apabila perusahaan tersebut mengalami penurunan atau bangkrut, maka dengan pasti perusahaan tersebut akan keluar dari pasar tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan jawaban terkait soal-soal UAS yang telah diberikan. Kurang lebih salah benarnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.